Salam belas kasih Mas Rayu. Salam Lasasi Rahayu. Hari ini kita coba bahas tentang pelaku-pelaku spiritual, Mas. Pelaku-pelaku spiritual yang melakukan kajian ataupun melakukan dalam jiwanya berspiritual. Apakah atau dianggap menuju kepada ateis, atau apakah jiwa-jiwa spiritual itu identik dengan ateis? Makanya kita coba bahas malam ini agar menjadikan pencerahan untuk kita semua tentang jiwa-jiwa yang berspiritual ini, Mas. Monggo, Mas, dijabarkan, Mas. Pelaku spiritual itu dalam prosesnya setiap diri manusia yang menjalani perjalanan spiritual itu memang cara melakukan suatu interaksi menjalani hidup itu lebih pada esensi kedirian. Jadi seakan-akan saat kita ajak untuk berdiskusi atau kita ajak untuk ngobrol-ngobrol masalah tentang proses spiritual itu memang tidak mengarah pada suatu sisi-sisi yang identik dengan agama, identik dengan suatu ideologi-ideologi. Nah, kenapa gerakan-gerakan komunikasinya yang benarnya lebih erat kepada aktualisasi-aktualisasi yang dia hadapi, realita-realita yang dia hadapi, itu hampir tidak pernah mengatakan atau mengklaim dirinya sebagai seorang yang punya kepercayaan. Karena kolerasinya nggak ketemu, nggak ada hubungannya dengan kepercayaan. Pelaku spiritual itu pelaku kesadaran, bukan pelaku kepercayaan. Nah, dari sisi itulah akhirnya salah memahami seseorang untuk melihat dari sisi dirinya gitu. Sisi keimanan. Akhirnya dianggap yang punya iman itu percaya tentang Tuhan karena orientasi yang dia pahami dari suatu keimanan atau keyakinan itu memang mengerucutnya itu bicara tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, sementara pelaku spiritual hampir tidak pernah menyampaikan atau membahas hal-hal yang berhubungan dengan itu yang dikatakan klaim. Akhirnya muncul bahwa seorang spiritual itu tidak percaya Tuhan atau dalam kata lain dikatakan ateis. Nah, itu kalau identik sama klaim bahwa seorang spiritual itu sebagai pandangan bagi orang yang punya keyakinan, yang dikatakan punya keyakinan namanya agama, yang yakin bahwa di dalam tuntunan agama itu ada Tuhan. Seorang spiritual itu tidak ada tuntunan dalam bentuk perkitapan, tapi tuntunannya dia adalah kehidupan itu sendiri, kehidupan yang dia hadapi itu sendiri. Itu memang beda.
Ini yang membedakan ini akhirnya menjadi seakan-akan menjadi suatu antitesis ideologi gitu. Padahal spiritual itu bukan ideologi, bukan kepercayaan. Lah, ada sisi lain memang klaim-klaim ateis itu tidak diperuntukkan kepada seorang spiritual, tapi orang yang percaya bahwa kekuatan kehidupan itu yang membentuk adalah energi. Itu orang-orang sains. Orang sains itu dalam level-level tertentu mengatakan bahwa di situ nggak ada Tuhan, yang ada adalah energi penggerak. Itu juga dikatakan dalam paradok ideologi itu menjadi orang-orang yang ateis. Jadi karena di spiritual itu sebenarnya tidak ada hubungannya kita berspiritual karena percaya tentang spiritual. Karena spiritual itu alamiah diri, kodrati fitro diri. Makanya dikatakan spiritual gitu. Kepada jiwa pelaku itu sendiri, bukan jiwa komunal. Itu bedanya. Makanya kita harus tahu lah spiritual itu apa dulu gitu. Orang mengatakan spiritual, jalan agama ini adalah jalan spiritual yang benar, jalan ideologi ini adalah spiritual yang benar. Bukan itu spiritual yang spiritual itu lebih, kalau kita hubungkan dengan Tuhan, seorang pelaku spiritual, analogi tentang ketuhanan itu sebenarnya sudah tidak bisa dianalogikan, sangat tidak bisa dianalogikan. Apakah Tuhan itu seperti apa yang dikatakan di agama? Apakah seperti yang dikatakan orang yang tidak percaya Tuhan? Tidak di situ seorang spiritual. Artinya antara yang seorang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Kalau saya mengatakan di luar spiritual yang sebenarnya, itu sama saja. Yang percaya Tuhan esensinya juga nggak tahu Tuhan, yang nggak percaya Tuhan esensinya dia juga nggak percaya bahwa kekuatan itu sebenarnya, jadi sama-sama nggak percaya, sama-sama percaya, satu percaya ada Tuhan, satu percaya nggak ada Tuhan. Semua ada, ini kan perang ideologi aja, satu ideologi agama, satu satu ideologi kepercayaan tentang Tuhan, satu ideologi yang tidak percaya Tuhan. Lah, jalur spiritual yang sesungguhnya ini yang harus dipaham. Memang gini loh, banyak yang mengatakan dirinya adalah pelaku spiritual, tapi terjebak dalam ideologi spiritual. Makanya disitulah bahayanya orang yang tidak memahami tentang hakikat spiritual itu sendiri. Seakan-akan spiritual itu adalah ideologi. Karena bentuknya ideologi, seakan-akan spiritual itu harus kepercayaan. Karena kepercayaan, akhirnya seorang spiritual dicari-cari. Dia itu menuju kemana gitu. Begitu di situ nggak ada analogi namanya Tuhan, dianggap dia ateis. Ini kan harus kita paham. Sebenarnya spiritual itu sebenarnya orang ngeklaim dirinya seorang spiritual, tapi sebenarnya bukan seorang spiritual gitu. Dia berideologi spiritual, ya. Akhirnya mempercayai ideologi membentuk suatu hal yang mengarah pada sesuatu karena dia terjebak di ideologi yang seakan-akan itu tidak ada urusan sama Tuhan, proses diri gitu kan. Di situ mengalami suatu kebingungan. Berarti harus bisa membedakan antara ideologi dengan spiritual itu sendiri ya. Berarti harus memahami. Iya, lah spiritual itu dalam perkembangan sekarang itu dicampur aduk, Pak. Seakan-akan spiritual itu agama gitu.
spiritual tidak bergerak di situ gitu loh. Spiritual bergerak di jati diri. Nah, kalau kita menanyakan apa kamu percaya Tuhan, saya akan mempertanyakan kamu percaya, percaya. Coba tunjukkan seperti apa Tuhan. Jadi yang percaya Tuhan pun nggak bisa menunjukkan Tuhan. Ini kan hanya klaim-klaim yang tidak mendasar gitu. Tapi kalau kita bongkar-bongkaran tentang kepercayaan tentang Tuhan, saya jamin seorang pelaku spiritual yang benar lebih tahu daripada orang yang percaya. Sing percaya spiritual menjadi kepercayaan juga pada dasarnya nggak tahu Tuhan, gitu. Makanya mengatakan kita dalam proses kebingungan, karena di situ memang dalam proses pelaku spiritual itu ada goncang-goncangan yang sangat berat. Itu akan terjadi pada diri seorang yang benar-benar pelaku spiritual ya Pak ya. Jadi kita harus mampu memahami kebenaran tentang spiritual. Itu sesungguhnya tidak ada urusannya dengan suatu kepercayaan. Justru dia mencari kebenaran itu sendiri. Gitu. Misalnya gini, di agama mengajarkan tentang kepercayaan tentang Tuhan. Terus desain pelaku-pelaku sen yang percaya bahwa di situ ada kekuatan yang namanya energi yang tidak bisa difahami oleh pikiran. Nah, spiritual itu tidak memihak ke kedua. Karena dia dari kedua ini justru dia memahami gitu. Yang percaya Tuhan pada dasarnya dia nggak tahu tentang Tuhan. Yang nggak percaya Tuhan pada dasarnya dia juga nggak tahu apa yang dia tidak percayai gitu. Karena satu menganalogikakan kekuatan itu adalah energi seorang sains, yang satu menerjemahkan kekuatan itu namanya Tuhan. Kan cuman itu saja. Nah, seorang spiritual yang benar itu kebanyakan basicnya itu memang orang yang beragama, basicnya. Jadi kalau kita bicara tentang yakin tidak yakin itu bukan bicara tentang pemahaman di pikiran aja, bukan. Oh saya yakin ada Tuhan. Ono yang orang lain nggak yakin ada Tuhan. Dan kata-kata ini, kata-kata itu kalau kita ngambil yang dikatakan pelaku spiritual ini nggak paham tentang ini, dalam prosesnya itu akan hancur ya, goncang kejiwaan. Pada dasarnya semua kehidupan itu, misalnya gini lah, seorang spiritual itu karena melihat fakta kehidupan, Pak. Kenapa dia dikatakan tidak perlu kepercayaan? Fakta itu, apa yang dilihat itu sudah nyata, nggak perlu percaya kenyataan. Saya melihat bulan misalnya, saya apa butuh kepercayaan untuk melihat bulan? Sudah nyata. Ini namanya spiritual. Kalau saya ini nggak melihat, dibutuhkan kepercayaan. Ada bulan loh di langit itu. Dengan saya nggak melihat, saya bisa mengatakan saya percaya. Tapi kalau sudah menjadi realita yang kita hadapi, kan nggak ada itu kepercayaan. Yang ada itu ya menjalani itu. Gitu. Disitulah gerakan-gerakan yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Atau tan keno kinoyo ngopo. Di Islam, di agama Islam, itu ada. Aku sesuai dengan prasangkamu. Tuhan mengatakan. Terus ada lagi. Aku tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tuhan ini mengatakan dua itu. Dua kali. Lek kon merasangka kon, lek kamu mempercayai aku karena prasangka sak karepmu. Kata Tuhan gitu. Jadi percaya karena prasangka boleh katanya Tuhan gitu. Apakah seorang spiritual itu
Posisinya di situ. Enggak, bukan di situ. Bukan soal percaya atau tidak percaya, karena dia menghadapi kefaktaan itu sendiri. Atau sebagai penyaksi itu sendiri. Makanya kita memahami tentang, misalnya gitu, Tuhan menciptakan alam semesta. Dan aku tazali dari itu. Semua adalah asma-asma. Terus kalau kita menjadi kasus nyatanya, melihat realitanya, terus wah aku baru percaya. Apa seperti itu? Spiritual itu melihat itu gitu loh. Dan akhirnya memahami apa yang dimaksud Tuhan. Memahami apa yang dimaksud mempercayai yang tidak percaya tentang Tuhan. Karena sudut pandang aja itu loh. Yang dia pahami secara prasangka. Aku sesuai dengan prasangkamu. Gitu. Nah, akhirnya yang percaya Tuhan sama yang tidak percaya Tuhan itu bermain prasangka dan golek ngeklaim paling benar. Dan spiritual jauh dari kondisi-kondisi semacam itu perbedaan. Apakah seorang spiritual itu tidak percaya Tuhan? Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Jawabannya satu itu. Karena kalau menjawabnya secara verbalitas, saya lebih mengatakan kamu percaya Tuhan itu dari sisi mana? Apa dari perwujudan yang katanya ciptakan kita? Di mana ada Tuhan? Di mana bisa nggak nunjukkan yang katanya percaya Tuhan itu? Kalau bisa, kalau dia menunjukkan berarti dia itu sebenarnya seorang spiritual, bukan seorang percaya tentang Tuhan. Kalau seorang yang diklaim katanya nggak percaya Tuhan, kamu nggak percaya Tuhan, oke. Coba tunjukkan yang katamu kamu percaya energi, tunjukkan energi. Kalau dia bisa menunjukkan, sesungguhnya dia seorang spiritual. Jadi spiritual itu nggak bergerak dalam suatu hal yang dia tidak ketahui. Dia bergerak untuk menuju tentang kedirian. Makanya dikatakan spiritual. Spiritual itu, spirit itu kan jiwa. Proses jiwa sebenarnya. Apakah proses jiwa itu harus dikungkung oleh kepercayaan? Kan gitu. Ya kita harus kembalikan pada diri setiap manusia. Selama ini, antara analogi yang kamu percayai dengan apa yang kamu jalani itu connect nggak? Kalau connect, ya saya kepingin tahu bagaimana koneksinya. Memang sebenarnya secara naluri manusia, saat dia itu awal itu memahami tentang kehidupan itu, ada yang menciptakan namanya Tuhan. Terus suatu saat dia menghadapi suatu goncangan kehidupan. Disitulah proses awal manusia yang akan menuju spiritualnya. Titik awal pasti ingin mengetahui hakikat Tuhan. Begitu mengetahui, nah dia baru tahu gitu bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan suatu kepercayaan karena semua adalah wujud kehidupan yang sangat-sangat misteri. Karena sangat-sangat misteri, tidak bisa dipahami oleh nalar pikiran gitu loh. Makanya dikatakan aku tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kata orang Jawa, tan keno kinoyo ngopo. Jadi Tuhan itu ya bukan energi, ya bukan simbol kata, karena tidak bisa diserupakan apapun. Atau tidak
bisa diserupakan sesuatu yang ada dalam pikiran. Itu spiritual. Nah, kalau saya ngeklaim saya seorang spiritual, tapi di situ masih ada kepercayaan-kepercayaan. Berarti dia bukan seorang spiritual. Karena banyak yang ngeklaim saya seorang spiritual. Ternyata dia juga masih pelaku kepercayaan. Artinya dia bukan kasunyatan. Dia bukan melihat gerakan tazali itu sendiri. Tidak mampu melihat posisi gerakan yang dianalogikan menjadi Tuhan. Analogi kata-kata Tuhan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya kembali dengan seperti proses-proses pengulangan-pengulangan itu. Jadi jangan salah memahami tentang spiritual. Spiritual bukan suatu ideologi. Spiritual itu proses jiwa setiap manusia untuk mengetahui hakikat kehidupan. Di situ ada apa saja dan mengetahui hakikat kehidupan itu ya mengetahui realita yang dia hadapi. Karena banyak Pak eksploitasi yang sekarang sudah terlalu vulgar dikatakan. Yang katanya seorang pelaku spiritual, tapi menurut saya terlalu vulgar mengatakan Tuhan nggak ada. Nah kalau seorang spiritual mengaku dirinya seorang spiritual mengungkapkan sesuatu yang menjadi suatu goncang, berarti dia punya analogi yang juga pada akhirnya juga kepercayaan. Sama dengan agamawan dan ateis itu tadi. Tapi seorang spiritual yang sebenarnya pelaku spiritual tidak ada urusannya dengan kepercayaan. Nah, karena gini, proses goncangan awal seorang pelaku spiritual itu, setelah dia dihadapkan pada kenyataan apa yang dia jalani, itu mengalami suatu goncangan jiwa. Lah, goncangan jiwa ini yang kalau nggak berani melanjutkan itu menjadi suatu hal yang menjadi ya namanya goncangan, menjadi kebingungan yang luar biasa. Tadinya sebelum menjadi pelaku spiritual itu kalau ada masalah masih bisa ada tempat tambatan hati yang dia dia mintai, ada tempat yang bisa dia sembah. Begitu dia melakukan itu dihadapi fakta tentang spiritual. Memang ada gejolak kejiwaan kita itu menjadi sendiri gitu. Karena memang sendiri spiritual, nggak ada urusannya dengan sesuatu yang harus harus dilakukan bersama-sama. Goncangan itu kebanyakan yang ngaku-ngaku spiritual itu nggak mampu untuk melanjutkan prosesnya, akhirnya jadi kebingungan. Ada proses memang kita itu analogi-analogi ini hilang pada diri kita. Dan seakan-akan secara kejiwaan, manusia ini kehilangan jiwanya, kehilangan sebuah sosok pelindung pada dirinya yang katanya Tuhan. Dan itu terjadi bagi pelaku spiritual yang sesungguhnya. Bukan ideologi spiritual maksud saya. Karena sekarang itu luar biasa ngeklaim dirinya seorang spiritual. Ujung-ujungnya juga kepercayaan spiritual, juga ideologi juga. Dan ajarannya memang cenderung hampir menyentuh hal-hal yang menggoncangkan jiwa memang. Seakan-akan seorang spiritual itu nanti akan dipaksa untuk meninggalkan suatu pelindung
Ini yang kadang-kadang akhirnya dikategorikan bahwa seorang spiritual itu tidak percaya Tuhan kan gitu. Jadi prasangka lagi gitu. Lah biasanya yang berkutit seperti itu ya memang kebanyakan memang bukan pelaku spiritual gitu. Jadi spiritual itu terjadi awal proses dari setiap manusia itu awal dasarnya memang dia pernah mempercayai sesuatu yang katanya Tuhan percaya. Tapi kan baru bicara tentang ideologi. Tadi gambaran saya, saat saya itu melihat kasunyatan bulan, nggak perlu saya mempercayai bulan, sudah menjadi kasunyatan. Realita yang saya hadapi itu ada. Tapi kalau saya nggak melihat bulan, itu memang dibutuhkan kepercayaan. Mata saya ditutup, di atas itu ada bulan. Memang dibutuhkan. Sesuatu yang tidak diketahui itu memang identik dengan kepercayaan. Tapi kalau sudah bisa dihadapi, dilihat, diamati, disadari, mana yang dikatakan kepercayaan? Kan nggak ada. Yang ada itu adalah proses spiritual itu sendiri. Semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin. Dan tidak berbentuk verbal. Tidak berbentuk teori. Nggak ada teori dalam spiritual. Yang ada adalah kasunyatan. Yang tidak ada analogi-analogi. Karena yang dia hadapi itu bukan kata. Yang dia hadapi itu, kalau kita bicara tentang kalam, yang kita hadapi itu kalam. Gitu. Yang kita hadapi itu, kalau kita bicara Tuhan, yang kita hadapi itu Tuhan. Gitu. Di mana seorang pelaku spiritual menghadap, di situ ada aku, katanya Tuhan. Di mana kamu menghadap, di situ ada aku. Kalau yang nggak percaya Tuhan, spiritual juga berjalan di sisi yang nggak percaya Tuhan, katanya. Yang percaya energi maksud saya. Yang saya hadapi itu energi. Kalau yang nggak percaya Tuhan tapi percaya energi. Yang satu percaya Tuhan tapi nggak percaya energi. Kan cuma gitu aja. Tapi tentang analogi energi dalam Islam itu ada. Rob, artinya Rob apa? Memang diartikan dalam terjemahan biasa Tuhan. Padahal Rob itu adalah kemuliaan arti yang sesungguhnya. Allah. Allah itu apa? Allah itu kan mengerucut pada sifat. Yang satunya zat. Nah ini yang dipercayai orang nggak percaya Tuhan, katanya ateis itu. Zat ini yang dikatakan energi. Nah orang spiritual semua dilihat, difahami, disadari. Ada zat. Baru percaya saya kalau ada zat. Lah wingi kan lapo kok nggak percaya zat. Semua gerakan ini adalah energi. Nah, tapi lewat saya buta, butuh cerita-cerita tentang zat. Ono energi loh. Oh iya, 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 percaya saya. Tapi kalau wis kini wis jelas-jelas menghadapi, apakah dibutuhkan kepercayaan? Pertanyaannya kan di situ.